Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Raidil 0201, kreator teknisi telepon seluler buat pemula ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas fungsi dari komponen yang ada di handphone tersebut, dan saya akan menjelaskan hanya satu komponen yang ada pada handphone ini serta dengan fungsinya, yaitu adalah PCB. Oke, kita mulai saja. PCB atau biasa disebut printed circuit board. Saya ulang, PCB printed circuit board atau papan sirkuit cetak adalah sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronika satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan kabel ya. Papan sirkuit ini mendapatkan namanya karena produksi secara massal dengan cara percetakan pada PCB ini, atau tempat meletakkan komponen-komponen handphone dengan tata letak yang sudah diurutkan sesuai dengan skema ya. Ini sesuai dengan skema. Nah, disinilah peran penting skema itu, sangat penting supaya kita mengetahui alur dan hubungan antar komponen pada PCB. Dan kemudian PCB atau board ini adalah tempat di mana komponen-komponen terdapat banyak sekali jalur-jalur ya, bisa mencapai berapa ya, 5, kalau nggak salah 5 lapisan, banyak sekali, bisa mencapai 5 lapisan. Nah, oleh karena itu
sering sekali ini PCB ini mengalami kerusakan. Sering sekali ini mengalami kerusakan PCB ini karena begitu tipis, dan kemudian di tengah-tengahnya itu banyak sekali lapisan itu. Maksud saya dapat mencapai 5 lapisan salah, sehingga PCB ini sering sekali mengalami kerusakan, lebih sering daripada komponen itu sendiri, baik dari kapasitor, resistor, lilitan, pokoknya semuanya, baik isi apa, itu sering sekali kerusakan karena memang begitu anunya. Nah, kemudian kerusakan pada PCB ini dapat kita atasi dengan cara apa? Yaitu kita melakukan jumperan atau dijumper ya, atau dihubungkan kembali antara komponen yang lainnya dengan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Nah, cara kita jumper itu adalah menggunakan suatu kawat email khusus untuk jumper PCB ini. Kawat email PCB ini dilapisi lapisan seperti cat atau coatingnya, sehingga tidak mengakibatkan korslet jika tersentuh komponen lain pada PCB ini. Umpamanya kalau kita mau jumper dari sini ke sini, di sini ke sini, maka yang jalur yang dilewati ini tengahnya, walaupun tersentuh komponen lainnya, tidak akan korslet karena dilapisi dengan kuat atau punya lapisan juga. Seperti saya carikan ya, seperti contohnya seperti mana ya, kabel jumper itu. Nah, seperti ini. Nah, ini kecil sekali ya, kayak kawat kecil sekali. Ini saya perbesar ya. Ini kawat kecil sekali. Nah, ini punya ada lapisan juga, maksudnya ini punya lapisan cat. Jadi kalau pemasangannya itu, kalau kita tidak usah untuk menggorek-gorek untuk mengelakkan lapisannya itu, cukup kita hanya untuk menyentuhkan solder panas itu, secara otomatis lapisannya ini akan terbuka atau terkupas ya, sehingga tidak perlu lagi untuk menggorek-gorek seperti ini. Beda dengan kabel yang biasa ya, seperti ini. Kalau tidak kelihatan kawat yang ada di dalamnya itu, kita harus korek dulu lapisannya, baru kelihatan, baru kita bisa apakah menyambungkan antara kabel yang lain dengan yang lainnya begitu. Sebenarnya sama seperti ini, hampir sama ya, hampir sama dengan kabel jumperan dengan kabel yang biasa ini. Tapi kalau kabel jumperan ini tidak usah kita korek lagi, karena kalau kita kasih kena panas otomatis dia akan terkupas sendiri. Beda dengan ini, walaupun kalau kabel biasa ini, walaupun kita panasi itu harus kita kasih keluar dulu kayak begini, baru kelihatan kawat yang ada di dalamnya. Nah, begitulah fungsi PCB tersebut ya teman-teman, yaitu adalah tempat untuk meletakkan semua komponen yang ada dalam rangkaian elektronika atau ini di handphone itu sendiri ya. Ini oke teman-teman, mudah-mudahan
di video ini dapat dimengerti suatu pembahasan saya tadi. Mudah-mudahan dapat untuk menambah ilmu kita, terutama buat teknisi pemula ya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.